Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang keprotokoleran dan etika keprotokoleran. Kami beranggotakan 3 orang atas nama Nur Firdayanti, Haryani, dan Haslinda Firman. Yang pertama, pengertian keprotokoleran. Keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi protokol adalah formulasi dari berbagai macam disiplin ilmu serta peraturan-peraturan keprotokoleran yang menaungi dan harmonis, sehingga protokol tidak bersifat hitam di atas putih, melainkan pelangi yang penuh warna-warni. Selanjutnya, tujuan dari keprotokoleran yaitu satu, dapat menumbuhkan terciptanya suasana iklim yang mempengaruhi keberhasilan suatu cara. Yang kedua, menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan suatu satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak. Ketiga, terciptanya upacara yang berlangsung secara hikmat, tertib, dan lancar. Keempat, terciptanya pemberian perlindungan dan rasa aman menjalankan tugas. Kemudian yang kelima yaitu terpeliharanya kredibilitas kepemimpinan. Unsur-unsur keprotokoleran. 1. Tata cara. Unsur keprotokoleran yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Tindakan ini dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. 2. Tata krama. Unsur keprotokoleran dengan memperhatikan pilihan kata, tata cara berbicara, serta perbuatan yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. 3. Aturan-aturan adat kebiasaan. Suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. 4. Tata penghormatan. Unsur keprotokoleran yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain suatu acara keprotokoleran. Adapun masalah keprotokoleran yaitu 1. Tata urutan dalam kendaraan. 2. Tata urutan kedatangan tamu dan kepulangan sebagai pedoman umum peristiwa-peristiwa resmi. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling duluan. 3. Tata urutan perwakilan asing, duta besar atau kepala perwakilan asing bila diundang pada upacara kenegaraan atau resepsi nasional berhak mendapat tempat kehormatan yang utama di antara para pejabat negara. Oke, slide selanjutnya yaitu pengertian dari etika, di mana pengertian dari etika secara luas atau dalam bahasa Inggris etik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani etika yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Apakah tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk? Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seorang harus bertindak. Etika dalam pengertian sempit atau dalam bahasa Inggris etik secara etimologis berasal dari bahasa Latin ethicus atau bahasa Yunani ethikos yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral. Etika hanya berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar sehingga patut dihukum. Kemudian tujuan dari etika keprotokoleran yaitu dapat meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwa atau dalam
hati nuraninya. Kemudian penampilan yang harus diperhatikan dalam etika keprotokoleran yaitu yang pertama, ekspresi diri. Yang kedua, pancaran mata. Ketiga, suara. Yang keempat, gaya bicara. Kelima, cara mendengarkan. Keenam, sikap tubuh. Ketujuh, bahasa tubuh. Kedelapan, cara berjalan. Dan yang kesembilan, berbusana. Di mana berbusana yang dimaksud di sini yaitu berbusana berpakaian. Seorang keprotokoleran harus memperhatikan busana yang harus dipakai yaitu yang pertama, acara resmi yang bersifat kenegaraan menggunakan pakaian nasional. Yang kedua, acara resmi untuk perwakilan atau pernikahan yang menggunakan pakaian daerah disesuaikan dengan daerah setempat. Yang ketiga, acara setengah resmi menggunakan pakaian nasional dan pakaian daerah. Dan yang terakhir, acara hiburan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.